Kulit itu cerminan isi organ, terutama perut. Jadi bagus isi perutnya, kulitnya bagus. Kalau kulit itu Bapak Ibu sekalian, ya apa tuh namanya, mau kita tadi regenerate gitu kan. Maka yang paling apa? Yang paling bagus itu adalah dengan cara memberikan bahan-bahan yang alami ke perut, ke kulit tadi, maaf. Saya punya teman di Bali, ibu-ibu. Umur dia waktu itu sudah 55 tahun. Tapi itu Masya Allah, kulitnya itu kenceng. 55 tahun loh. Dia cuma bilang apa? Saya tiap hari rutin minum minyak zaitun. Hanya itu. Kalau nggak ada zaitun gimana? Kulit ya Bapak sekalian ya. Kulit kita ini adalah lambang dari isi perutnya kita. Kulit. Kulit kita ini lambang. Jadi bagus isi perutnya, kulitnya bagus. Jadi sebenarnya bagi yang hobi dengan skincare kan luar biasa itu. Obo-obo sama dia tuh, pakai apa segala macam. Kulit itu cerminan isi organ, ya, isi organ. Maksud terutama apa? Terutama perut, ya, terutama. Nanti kita akan berbicara. Tapi kalau kulit itu Bapak Ibu sekalian, ya apa tuh namanya, mau kita tadi regenerate gitu kan, ya, regenerate, maka yang paling apa? Yang paling bagus itu adalah dengan cara memberikan bahan-bahan yang alami ke perut, ke kulit tadi, maaf. Ya, contohnya apa? Nabi SAW disebutkan dalam riwayat, Nabi itu suka melumuri badan beliau dengan minyak zaitun. Ya. Jadi ada waktu tertentu itu lumurin minyak zaitun. Ya. Buat apa? Buat lembab, buat kencang, buat elastis, buat glowing, semua ada. Nah, tambah lagi ilmunya gitu kan, tambah lagi ilmunya misalkan. Berarti dokter, zaitun yang bagus itu dari mana? Nah gitu. Zaitun yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Zaitunati la syarqiyati wala gharbiyah. Zaitun yang tidak tumbuh di barat, tidak tumbuh di timur. Tidak barat, tidak timur. Maksudnya zaitun dari mana? Zaitun yang berasal dari negeri-negeri yang diberkahi. Syam, Palestina, Jordan, Syria. Itu bahasa Quran begitu. Makanya kalau saya pribadi ya, saya nggak ada bangga-bangganya pakai zaitun dari Spanyol itu. Orang itu sisa kejayaan umat Islam di Andalusia. Ditanam di sana. Itu sisa. Ya. Tapi kalau dapat zaitun dari tempat-tempat kayak itu, Masya Allah. Ya, apalagi negeri muslim. Ya, itu contohnya. Nah, lalu apalagi yang kita bisa lakukan Bapak Ibu sekalian untuk memperbaharui itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah menciptakan mereka ini nih, ya. Sayuran, buah-buahan kayak begini nih punya fungsi yang luar biasa. Ya. Fungsi utama mereka sebenarnya perlindungan. Ya, sebenarnya perlindungan. Kalau Anda lihat contoh begini. Ini mangga. Apalagi nih, kiwi lah segini. Kenapa ini dilindungin? Atau apa yang kita bisa baca dari benda-benda kayak begini atau dari buah kayak begini? Dikasih kulit. Ya, sama Allah. Kalau dibuka kulitnya, maka terbukalah dia kandungannya. Maka Allah kasih kulit buat dia. Jadi berarti ada poin sederhananya adalah semua makanan-makanan kayak begini dia punya kandungan-kandungan, terutama kayak antioksidan, terutama buah-buahan yang punya kulit, ya, punya kandungan antioksidan yang memang kita butuhkan untuk mengerif itu tadi. Itu sebabnya kalau babnya saya, misalkan kalau kita bicara tentang makanan, sering saya sampaikan, cobalah mulai mengurangi makanan-makanan yang dikemas, tapi perbanyaklah makanan yang dikupas. Ini kan kupas, ini kupas, tuh, kupas semua, ini kupas. Bahkan kulit pisang ini aja itu bermanfaat. Anda kalau baca banana skin gitu kan, ini ada kandungan antioksidan ada di sini coba. Tapi kan kita nggak lazim makan pisang pakai kulit. Tapi dia bagus, ya. Untuk apa? Daripada Anda pakai skincare misalkan, kulit pisang kayak begini, Anda buka, Anda olesin sini, asal pisangnya benar. Asal pisangnya benar.
Silakan dimakan. Udah dibuka soalnya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya mereka-mereka. Jadi poin tadi itu berarti kita nggak boleh dong makanan kemasan, boleh. Saya bilang kan perbanyak yang dikupas, bukan dikemas. Ya. Makanya orang-orang zaman dulu ya kecenderungan mereka masak habis. Nah, ini saya pesan kepada ibu-ibu nih. Ya. Kalau masak, habis masak kalau mau makan masak habis, makan habis, mau makan gitu loh. Jangan panasin. Apalagi yang dipanasin, yang dimasak makanan-makanan frozen. Mau makanan frozen nggak boleh? Boleh, halal. Yang saya maksud di sini kan hidup. Kan hidup nih kayak begini. Kapan dia mati? Kalau sudah ada terbuka. Di sini kan ada bakteri. Nih, dalam mangganya, dalam setiap produk kayak begini ada bakterinya nggak ada. Anda biarin aja, lama-lama kan busuk. Ya, jadi, nah ini poin pentingnya. Cara paling mudah kita untuk menghidupkan tubuh kita ini adalah mengkonsumsi yang punya kandungan-kandungan mikroorganisme atau bakteri hidup. Salah satunya. Contohnya apa? Contoh paling gampang ya ini, misalkan. Ini kan makanan Korea, susah kita makannya, asem. Ya kan? Terus caranya gimana supaya kita bisa makan bakteri tadi itu? Paling gampang ya cuka. Cuka apa? Bukan cuka masak itu ya. Yang botolnya itu. Bukan. Cuka apel, cuka madu, cuka nanas, ada nggak cuka? Nah, ini cuka kurma nih. Cuka dari kurma. Oh, pasti asam. Ini cuka ini aja kalau Anda ini dijual di depan ya? Oh, di depan ada yang jual. Kenapa saya promoin? Karena kita mau menyelamatkan generasi. Ya kan? Kalau Anda sudah kenal dengan makanan sehat, produk sehat, anak-anak Anda akan lihat. Generasi ke depan nanti akan makan yang seperti itu juga. Itu poinnya sebenarnya. Ya, terserah mau Anda jual apa, itu terserah dah. Ya. Nah, ini kayak begini aja. Ini sudah bisa menyelamatkan banyak hal. Apa maksudnya? Gini. Salah satu masalah di dunia kesehatan sekarang, lihat, adalah peradangan, inflamasi. Inflamasi itu salah satu penyebabnya adalah tingginya kadar gula. Ini saya kasih tahu caranya. Bagaimana cara kita untuk tetap bisa makan yang kita inginkan tanpa berlebihan tentunya, ya. Dan gula darah kita nggak naik, itu ternyata paling gampang Anda masukin kayak begini nih. Cuka, mau cuka kurma boleh, cuka apel boleh, cuka madu boleh, cuka nanas boleh. Anda kasih masuk ke air kayak begini. Terus apa yang akan terjadi dengan ini? Kalau Anda makan roti setelah Anda minum ini, ya, emang nggak boleh makan roti? Boleh. Tapi Anda harus tahu, roti itu kan tepung. Tepung kan bikin gula naik. Udah tepung, terigu ya. Tambah lagi dalamnya ada gula, maka dia naik gulanya. Lama-lama tadi insulin resisten tadi tuh. Pankreasnya letih, ya. Nah, minum kayak begini saja, ya, itu sudah banyak menyelamatkan kita hidup, perut kitanya, dan kita tetap bahagia. Banyak orang nggak bahagia karena salah satunya makannya bermasalah. Diminum. Jangan tersiksa gitulah minumnya. Itu yang pertama. Bagaimana caranya lagi supaya dia tetap hidup dan tetap, maksudnya bukan hidup apa ya? Beban dalam tubuh kita itu tidak banyak ketika kita mengkonsumsi dan akhirnya dia bekerja. Nah, saran saya yang paling mudah itu adalah Anda mengkonsumsi semua sayuran-sayuran kayak begini. Jadi sebelum makan, sudah benar orang Sunda itu. Sudah benar. Makanya ibu-ibu nenek-nenek yang zaman dulu itu, ya nini-nini ibu-ibu yang edisi lama, tangguh mereka itu. Bener lah, tangguh. Ini
jalan sama cucu, yang ngos-ngosan cucunya. Bener nggak Bu? Ini nenek anteng aja. Subhanallah, saya kemarin waktu pergi umroh ada bawa bapak, subhanallah. Umur 80 tahun, anteng aja dia jalan. Bahkan ada beberapa yang pergi naik ke Gua Hiro itu. Kenapa? Makannya bener. Makan lalap, kan gitu kan? Nasinya nggak banyak-banyak, lauknya yang baik gitu loh maksudnya. Karena sudah ngerti cara makannya. Ya, sehingga apa? Nah, ini jadi masalah sekarang. Sebagian besar penyakit itu memang terjadi tadi kalau secara penyebab ya, inflamasi, radang, segala macam, insulin segala macam. Tapi yang jadi masalah, kita makannya nggak bener gitu aja. Contoh nih, contoh misalkan, apa ya, kurma lah misalkan. Apa nih kurma? Ada kurma nggak? Ada kurma tadi. Mana tadi kurma? Kayaknya saya kurang kopi. Kopi itu meningkatkan awareness. Ya, ini kurma. Kurma sukari. Kurma ini bagus, sehat. Bagus banget. Salah satu makanan terbaiknya buat perut kita. Ya, makanan hidup. Ini living food nih. Ya, living food maksudnya living food yang asli kalau kita bahas itu adalah probiotik ya, makanan fermentasi. Tapi maksud saya mereka ini bagus, cuman kalau berlebihan kan masalah. Kenapa masalah? Karena kita harus tahu nih, kurma 75% isinya kan gula. Meskipun dia jenis gulanya gula buah, betul. Tapi akan beda cerita kalau Anda makan ini banyak-banyak. Kenapa mereka ini? Jadi kalau gini, berarti saya kalau pengen ngejus, misalkan Anda pengen ngejus ya, males makan gitu kan, pengennya ngejus, boleh nggak? Boleh. Tapi saran saya jangan terlalu banyak jus buah. Kenapa jus buah jangan terlalu banyak? Kalau yang saya pahami, ketika di blender, di juicer kayak begitu, gulanya naik semua itu. Jadi kalau minum jus boleh, tapi jangan berlebihan. Tapi kalau sayur relatif aman, ya. Atau mungkin dibikin kayak begini nih. Ini, Bapak sekalian ini masya Allah, ini enak banget loh ini. Hah? Sini. Antum yang minum. Ya. Yang tadi enak sih. Yang tadi enak. Wajahnya udah sumringah. Tuh ya. Ini kita bicara bagaimana mengakomodir mereka. Karena mereka ini siapa? Mikrobiom bakteri. Enak. Ya habisin lah. Nah, jangan lupa bayar ya. Mikrobiom. Makanya nggak heran kenapa banyak orang sekarang moodnya nggak jelas. Anda tahu kenapa? Karena yang mereka makan sampah semua. Di sini nggak bisa apa yang ngolah. Yang dimakan tepung olahan, gula olahan, minyak olahan, bukan minyak yang digoreng gitu-gitu aja. Nggak jauh-jauh dari situ. Wajar zaman dulu ibu-ibu nih. Zaman dulu, ibu-ibu zaman dulu mens aja, nggak ada episode drama Koreanya. Ya kan? Zaman sekarang, oi mak, 2 hari menjelang hari menstruasinya udah jungkir balik dia. Itu perutnya ngawur, bakterinya ngawur. Coba cek kan dimakan apa? Pasti ada kaitan dengan makanan salah satunya. Ya, bisa nggak diperbaiki? Insya Allah bisa. Ya, itu yang pertama. Lalu apa lagi? Ini kan isunya tadi kan bagaimana kita memberi kehidupan ke mereka. Ya, isu yang berikutnya adalah supaya kehidupan di dalam tubuh kita ini tetap hidup, ya. Salah satunya adalah Anda dengan menggunakan biji-bijian kayak begini nih. Ya, ibu-ibu kalau mau masak nasi, campurin biji-bijian. Contohnya apa bijiannya? Biji kacang hijau, kacang kedelai kan ini biji itu. Cemplungin aja. Sekarang sudah ada produknya itu, setahu saya. Ya, kalau mau gampang tinggal buka, cemplungin. Atau, nah, kalau enggak lagi, bagaimana cara memberi kehidupan supaya mereka enggak terbebani tadi? Ini apa ya? Oh, ini Zam-Zam. Oh, ini air terbaik kalau ini. Ini Zam-Zam, versi mini. Ya. Ada minyak zaitun enggak? Enggak ada. Bisa juga pakai minyak. Maka saya punya
Saya punya teman di Bali, ibu-ibu. Waktu saya ketemu beberapa tahun, udah lama banget tuh, mungkin ada hampir 10 tahun itu. Umur dia waktu itu sudah 55 tahun. Tapi itu Masya Allah, ya banyak orang yang nyampaikan ke dia, saya dengan beberapa teman-teman juga gitu kan, ngomong, ini Bu, minumnya apa sih? Kok kulitnya itu kenceng? 55 tahun loh. Dia cuma bilang apa? Saya tiap hari rutin minum minyak zaitun. Hanya itu. Zaitun tuh Masya Allah. Ya, wajah bersinar, kanker bisa lenyap. Kenapa kanker bisa bukan lenyap sih? Maksudnya dia termasuk yang anti kanker, zaitun itu. Ya, minum zaitun tiap hari. Dan dia juga menjadi makanan buat mereka-mereka. Kalau nggak ada zaitun gimana? Pakai minyak kelapa perawan, virgin coconut oil. Itu juga bagus. Ya.